Nyai Pasolatan adalah istri dari Kiai Sindujaya. Kiai Sindujaya adalah santrinya Sunan Perapen dan pernah menjabat sebagai Panglima Perang Ampel Denta Surabaya dalam melawan pasukan Gumeno yang dipimpin oleh Kidang Pali. Makam Nyai Pasolatan berada di Makam Islam Desa Romo, yaitu Jalan Raya Sekarsore, Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan telah dikisahkan bahwa Kiai Sindujaya keluar dari perut bangkai kerbau bule dan berjalan ke timur, lalu tinggal di Desa Romo. Dan Desa Romo inilah beliau mulai mendirikan gubuk sebagai tempat tinggal. Setelah menetap beberapa lama, Kiai Sindujaya menikah dengan Mbah Nyai Pasolatan dan dikaruniai beberapa anak serta bekerja sebagai nelayan sodoh, yaitu sejenis serok besar yang didorong dengan berjalan di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami sedang dalam perjalanan ke Makam Islam Desa Romo yang beralamatkan di Jalan Raya Sekarsore Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk menziarahi makam dari seorang wanita solihah, waliullah perempuan, dan beliau ini adalah istri dari Mbah Kiai Sindujaya, santrinya Sunan Perapen, sekaligus juga pernah menjabat sebagai Panglima Perang di Ampel Denta Surabaya. Makam Mbah Kiai Sindujaya sendiri berada di kompleks samping Cungkup Sunan Perapen. Juga terdapat makam beliau di Desa Lumpur, Gresik. Bapak Ibu, sambil menikmati perjalanan menuju ke makam, di sini saya akan membahas tentang trending topik berita terhangat terkini yang terjadi, yaitu banyaknya fitnah yang tersebar baik terkait kalangan elit, kalangan kelas menengah maupun kalangan kelas bawah. Dan kita orang Indonesia punya prinsip yang sangat kuat, bermental baja, cerdas, dan tentu tidak mudah percaya dengan informasi apapun kecuali kita menguji dahulu kebenaran berita tersebut. Bapak Ibu, tajamnya lidah merobek kebaikan. Lidah itu tidak bertulang, tetapi tajamnya melebihi pedang. Saya peringatkan siapapun kamu, doanya orang yang difitnah itu ijabah. Doanya orang yang didolimi itu ijabah. Penderitaan akibat fitnah ini tidak hanya dirasakan orang yang difitnah saja, akan tetapi akta
aktor utama yang menebar fitnah itu pun akan merasakan akibatnya yang lebih besar jika dia tidak segera meminta maaf dan bertaubat. Sebab orang yang suka memfitnah orang lain sebenarnya dia sedang menata penderitaan hidupnya sendiri, cepat ataupun lambat. Dalam surah Al-Burj ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak segera bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ada beberapa hal terkait dengan pelaku fitnah. 1. Pelaku fitnah akan mendapatkan siksaan pedih. Pelaku fitnah akan mendapat siksaan di alam kubur nanti. Dan ini sesuai dengan apa yang telah Nabi Muhammad SAW sampaikan. Beliau bersabda, sesungguhnya 2 orang ahli kubur itu disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Ya, benar, sesungguhnya dosa itu amatlah besar. Salah seorang di antara keduanya ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan menyebarkan fitnah, sementara yang lain tidak bertirai ketika kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, kami sudah nyampe di cungkupnya Mbah Nyai Pesolatan. Cerita tentang beliau, Mbah Kiai Sindujoyo, suami Nyai Pesolatan, pernah saya bahas di Muiswatin Channel lalu, dan kali ini kembali saya ceritakan ulang, tapi hanya sekilasnya saja. Bagaimana kisahnya hingga Mbah Kiai Sindujoyo nyampe dan bertempat tinggal di desa Romo. Begini ceritanya. Berdasarkan manuskrip serat Sindujoyo karangan Kitarub Agung tahun 1778 Saka atau 1856 Masehi. Mbah Kiai Sindujoyo adalah murid dari Sunan Prapen. Beliau adalah putra dari Kiai Kening dari Dusun Kelating, Lamongan. Nama asli beliau adalah Bangaskarto. Cerita nyantrinya pada Sunan Prapen bermula dari peristiwa terbunuhnya Abdullah. Abdullah adalah seorang santri sekaligus calon menantu Sunan Prapen yang terbunuh oleh petinggi desa Kelating akibat salah faham. Abdullah ini difitnah dan dicurigai sebagai pelaku teluh atau tenung yang telah meresahkan warga desa Kelating. Padahal kehadirannya di desa Kelating hanya sekedar singgah, takut kemalaman di jalan dalam usaha menempuh perjalanan pulang ke Cirebon untuk menyampaikan pesan bahwa Sunan Prapen agar meminta ayah dan ibunya meminang putri Sunan Prapen untuk dirinya. Abdullah terbunuh ketika sedang menjalankan sholat bersama sepupunya yang bernama Sahid. Beruntung sekali Sahid bisa meloloskan diri. Gerakan sholat merupakan hal yang aneh bagi masyarakat desa Kelating karena dianggap sebagai ritual ilmu hitam. Dan bermula dari itulah akhirnya Bangaskarto tidak mau lagi tinggal di desanya dan memutuskan untuk berguru kepada Sunan Prapen. Sebelum Sunan Prapen wafat pada tahun 1605, Bangaskarto dan Imam Sujono diutus untuk membantu Sunan Amangkurat
dalam menyelesaikan kemelut dengan Tumenggung Banyumas yang dianggap tidak patuh dengan kebijakan Sunan Amangkurat. Dan di tengah perjalanan dalam menghadap Sunan Amangkurat, mereka bertemu dengan kakak beradik yang bernama Salam dan Salim. Sehingga akhirnya mereka berempat diberi tugas untuk menangkap Tumenggung Banyumas yang sakti mandraguna. Karena keberhasilan beliau, akhirnya Tumenggung Banyumas memberikan hadiah untuk beliau, Bangaskarto, Imam Sujono, dan Salam Salim. Hadiah yang diberikan Sunan Amangkurat sangat banyak sekali, tetapi Bangaskarto hanya meminta satu kerbau bule yang kurus, dan permintaannya ini dianggap sangat aneh sekali. Akhirnya Bangaskarto diberi gelar Sindujoyo. Sindujoyo yang bertapa di dalam perut bangkai kerbau bule akhirnya keluar dan berjalan ke timur, lalu tinggal di desa Romo. Dan di desa Romo inilah beliau mendirikan gubuk sebagai tempat tinggal. Setelah menetap beberapa lama, Kiai Sindujoyo menikah dengan Mbah Nyai Pesolatan dan dikaruniai beberapa anak, dan beliau bekerja sebagai nelayan soto, sejenis sarak besar yang didorong dengan berjalan di air. Bapak Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah: 1. Berhati-hatilah dengan yang namanya fitnah. Karena fitnah bisa menyebabkan perang, dan karena fitnah orang bisa terbunuh. 2. Berdoa dan munajatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk dirinya, keluarganya, maupun untuk anak cucunya. Jaga diri kita dari api neraka. Jangan suka membuat cerita bohong, karena hidup itu berputar. Sekarang jadi teman, maka suatu saat akan menjadi lawan. Hari ini kita cinta, suatu saat nanti kita benci. Kesimpulan yang ketiga dari pembahasan saya ini adalah cerita dari Kiai Sindujoyo yang bertapa dalam perut kerbau bule hingga puluhan hari itu merupakan kemuliaan, keluhuran, dan anugerah Allah SWT dalam bentuk karomah. Karena Kiai Sindujoyo bukan nabi atau rasul, tetapi beliau adalah manusia. Kalau nabi atau rasul itu namanya mukjizat. Yang keempat, Mbah Nyai Pesolatan ini adalah wanita solehah, waliullah. Beliau ini adalah istrinya Kiai Sindujoyo. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik pula. Demikian sekilas tentang cerita Mbah Nyai Pesolatan, istri dari Kiai Sindujoyo. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.